Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yastaftunaka fin nisaa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitab wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahun la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa tawghabuna an tankihun wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Awihane was ayat panjang tinggal itu jadwa tilu wa yastaftunaka fin nisaa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitab wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahun ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihun wal mustad'afin
mustalid'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Wa yastaftunaka, dan mereka minta fatwa kepadamu, istifta, fin nisa, mengenai kaum perempuan. Qul, jawab, Allahu Allah yuftikum, akan memberi fatwa kepada kalian, fihinna, mengenai mereka, wa ma yutla, dan yang dibacakan alaikum kepada kalian, fil kitabi, dalam kitab ini. Yang dimaksud bagian awal surat An-Nisa, tentang Allah meneguhkan hak-hak kaum perempuan, khususnya kaum perempuan yang tertindas. Umumnya mereka adalah anak-anak yatim atau ibu-ibu yang single parent, yang orang tua tunggal ditinggal mati suami. Fi yataman nisa, tentang anak-anak yatim perempuan, allati, yang la tu'tunahunna, kalian tidak memberikan kepada mereka, ma kutiba lahunna, yang diwajibkan untuk mereka. Maksudnya mas kawin. Wa targhubuna, dan kalian ingin, ang tangkihuhun, untuk menikahi mereka. Wal mustad'afin, ditambah oleh Allah, bukan hanya memberi fatwa seputar kaum perempuan, wal mustad'afin, juga kepada yang tertindas, minal wildan, dari anak-anak. Wa ang taqumu, dan kalian harus mengurus, lil yatama, anak-anak yatim, bil qisti, dengan adil. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja yang kalian kerjakan, min khairin, dari kebaikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana, keadaannya, bihi, terhadap kebaikan itu. Kebaikannya pakai khairin, pakai tanwin, pakai nakiroh. Ini tanwinnya menunjukkan yang terkecil sekalipun, termasuk umum, yang manapun. Alima, maka Allah Maha mengetahui. Di bagian awal surat An-Nisa, Allah sudah membacakan, wa atun nisaa soduqatihinna nihlah, ya. Berikanlah kepada kaum perempuan mas kawin mereka, nihlah, sebagai satu kewajiban. Ini sababun nuzulnya karena banyak kaum laki-laki yang tahu kalau ada anak yatim perempuan yang kaya, banyak harta, itu langsung diurus dengan niat suatu saat nanti bisa menikahinya. Dan dengan menikahinya itu otomatis hartanya jadi milik dia, karena sudah jadi suami. Karena perempuan itu di zaman jahiliyah
tidak berhak mendapatkan waris, tidak berhak mengatur harta dan bahkan diwariskan. Ketika tahu ada anak yatim, ini bisa kerabatnya, bisa tetangganya. Kalau nggak ada kerabat, langsung ngurus, bersedia mengurus anak yatim, tapi dengan niat itu mengambil hartanya suatu saat. Dan kalau menikah itu tidak perlu memberikan nafkah, bahkan mas kawin, ya. Maka dari itu Allah meluruskan dari sejak ayat 2, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib. Harta anak yatim itu tidak boleh hilang, tetap milik mereka. Penegasannya kan di Arab itu ya kaum perempuan ya anak itu tidak berhak dapat waris. Yang berhak dapat waris malah laki, ya. Sababun nuzul ayat waris itu kan datang seorang ibu ke Nabi SAW, suami saya gugur di perang Uhud, ada harta lumayan banyak, saya dan putri saya tidak mendapatkan harta itu, malah diambil oleh pamannya. Karena pamannya itu berarti adik bapaknya, kan laki-laki yang terdekat, nggak punya anak laki-laki, nggak punya kerabat laki-laki yang lain kecuali dia. Padahal saya juga butuh untuk mengurus anak saya, dia juga butuh untuk melanjutkan kehidupannya. Maka turun ayat waris, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kata Nabi SAW, untuk anak kamu setengah, kamu dapat seperdelapan, sisanya buat pamannya, ya, buat adik yang meninggal. Jadi anak-anak istri itu nggak dapat waris, bahkan mereka diwariskan. Allah menegaskan anak yatim itu berhak dapat waris dan hartanya itu harus dijaga. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib, jangan dicampurkan harta anak yatim dengan harta pengurusnya, nggak boleh dicampurkan. Jadi kalau saya mengurus keamanatan budak yatim, hartanya misalkan dari hak warisnya 50 juta, 50 juta eta teh kudu utuh, ya. Nggak boleh dicoceng. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, harta mereka jangan dimakan disatukan dengan harta kalian, nggak boleh. Maka Nabi SAW menyebutkan ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah, saya dengan yang mengurus anak yatim seperti ini di surga. Karena memang berat, ya, nyakudu maraban budak yatim, tapi harta anak yatimnya tidak boleh dicoceng, ya. Ini pengorbanannya berat. Jaba biasana budak yatim deh, nya biasananya tanda kutip diatur, ya, karena nggak ada bapak. Kalau kumagi kan peran bapak nggak bisa tergantikan, ya. Bapak asuh nah leheng kalau berwibawa, kadang juga tidak berwibawa sewibawa bapaknya atau ibunya, ya. Jadi nggak punya seseorang yang dekat ke hatinya secara naluri yang bisa meluruskan. Jadi bandel gitunya, no bandel tapi no soleh ge aya gitu. Cuma secara umum lah, secara umum kata para pengurus anak yatim hara rese, karena nggak ada sosok bapak, nggak ada sosok ibu yang bisa mempengaruhi hati mereka, ya. Meski kemudian kata Allah di ayat berikutnya, wa man kana ghaniyan falyasta'fif
wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, kecuali kalau yang ngurus anak yatim itu fakir miskin, nggak bisa memberi nafkah ke anak yatim yang diurus, boleh diambil tuh buat ngurus anak yatim itu dari harta dia, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Jangan kemudian mumpang-mumpung ada anak yatim yang kaya yang dia urus, maka dia numpang hirup di harta anak yatim itu. Maka kata Allah di surat Al-Baqarah, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Hati-hati, Allah tahu mana yang merusak dan mana yang islah, ya. Ini seputar anak yatim sudah dijelaskan di awal surat An-Nisa. Termasuk kalau itu perempuan. Jadi kalau ada lelaki yang dia ngurus anak yatim dengan niat bisa menikahinya suatu hari agar tidak memberi mas kawin dan tidak memberi nafkah, karena kan kamu diurus sama saya sejak kecil gitu. Bahasa gitu. Makanya kata Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau ada niatan jelek kepada anak yatim seperti itu, ngarah teu kudu mayar mas kawin, ngarah teu kudu memberi nafkah, maka niat nikah itu udah ke perempuan lain saja, doraka gitu. Jadi dengan niat itu saja sudah dosa. Datu cena bogohnya tetap kalau memang ada niatan untuk itu, nikah saja sama perempuan yang lain. Tentunya kalau terpaksa, silahkan, boleh 2, boleh sampai 3, boleh sampai 4, ya. Kecuali fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau memang teu mampu adil, makanya nanti di ayat berikutnya ini masih tentang kaum perempuan dalam konteks adil poligami. Sudah satu saja, ya. Atau silahkan salurkan ke hamba-hamba saya perempuan, diperbolehkan. Nah, sudah jelas itu di bagian awal surat An-Nisa. Masih ada yang bertanya lagi. Terlebih ini konteksnya baru lagi. Nabi, kami tidak boleh menikahi anak yatim yang kami urus yang kaya kalau ada niatan untuk tidak memberi mas kawin dan nafkah. Tapi karena kami sayang, kami juga melarang anak itu dinikahi sama yang lain, ya. Jadi kagok borontoknya ku urang teu meunang dikawin, geus mana ge tong kawin kanu lain gitu. Rugi itu. Kalau anak ini nikah sama yang lain, hartanya diambil sama yang lain. Kuring cenah nu ngurus nanti leutik. Ari geus gede dibawa kabur kuno lain, ya. Ya jangankan anak yatim tuh, banyak anak perempuan sendiri pun kitunya asa dipauk gitu. Cenah cek boga anak awewe nu geus nikah gitu. Jadi asa dipauk, tapi tentu tidak begitu, ya. Apalagi ini anak yatim yang dia urus, hartanya banyak, terus ada mau menikah ke dia kan nggak boleh karena udah ada niat jelek. Tapi dinikahi oleh yang lain juga dia nggak ridho, ulah cenah rugi, ya. Nah, itulah ayat ini menegaskan wa yastaftunaka fin nisa. Jadi menegaskan bagian awal. Qul, jawab, Allah yuftikum fihin. Allah akan memberi fatwa kepada kalian seputar mereka. Termasuk nanti di ayat-ayat berikutnya tentang keadilan dalam poligami. Karena kan ini konteksnya tentang menikah lagi, ya.
Wa ma yutla alaikum fil kitab, yang sudah dan yang sudah dibacakan kepada kalian dalam kitab ini, yaitu bagian awal surat An-Nisa yang sudah tadi saya singgung, fi yataman nisa, mengenai anak-anak yatim perempuan, allati, yang la tu'tunahunna, kalian tidak memberikan kepada mereka, ma kutiba lahunna, yang diwajibkan kepada mereka. Apa? Mas kawin, nafkah, termasuk harta anak yatim yang harusnya diberikan kan. Jadi kalau dia mau menikah dengan lelaki lain, hartanya harus diberikan. Ini nggak mau, ya. Asal lebar gitunya, budak menang diurus ku orang, tapi kemudian dia nikah sama yang lain bawa juga hartanya. Orang can ngasaan cenah hartana dicokot, ya. Wa targhabuna an tankihuhun, dan kalian ingin menikahi mereka tapi terhalang oleh ayat yang dulu karena ada niat jelek. Dan ini kasus tambahannya, karena ingin menikahi mereka, kalian pun menolak menikahkan mereka kepada yang lain. Nah ini tambahan kasus yang tadi pertanyaan. Ini berdasarkan keterangan dari Aisyah dan Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dalam kitab-kitab sahih mereka. Tapi tidak saya baca detail, ya, intinya saja. Maka hal itu tidak boleh dilakukan, ya. Kembali ayat ini menegaskan, kalau memang mau menikahi anak perempuan yatim itu, tetap satu, kulantaran bogoh, mas kawinnya berikan ke anak yatim itu. Tentunya kalau anak yatim itu juga bersedia dinikahi oleh pengurusnya, ya. Karena ini mau usumnya di TikTok, guru menikahi santri gitunya, pengasuh anak yatim menikahi anak yatim, ya, rame di TikTok. Bukan saya sok lajo TikTok, alhamdulillah teu boga ngan apalin detikcom sok dilaporkeun, ya. Yang kedua, beri nafkah anak yatim yang mau dinikahi itu. Yang ketiga, harta anak yatim perempuan itu teu menang dicoceng anger, tetap kasihkan. Ini kan konteksnya bukan hanya anak yatim saja. Kita saja apa dengan istri kita harus jelas mana harta kita, mana harta istri kita. Bapak-bapak dolim kalau untuk menafkahi keluarga sampai ngambil harta istri, dolim, Mbak. Apa cenah hirup bareng? Ya kalau memang ada keridoan, tapi hati-hati. Nu ngaranna keridoan teh teu bisa dibeli, teu bisa diolo, teu bisa dipaksa. Kalau istri teu ikhlas, boga salaki teh mending ngedol teuing udud we gawena teh nganggur we sare we, lain barang gawe. Itu haram karena itu harta istri. Ingat, istri tidak wajib menafkahi bapak, bapak wajib menafkahi istri. Makanya nanti di dalam waris pun beda, mana waris bapak dan mana waris istri, ya. Tuh cenah barang we bagi dua, kade nu ngaranna kerelaan mah nggak bisa. Makanya banyak kasus ke saya saja yang orang kampungnya, ayah we istri yang menanyakan tentang dari hati kecilnya kita nangkap, dia terido. Ya harta orang menang capek, tuluy bagi dua gitu baik. Ketika bapaknya meninggal dunia, banyak kasus seperti itu, ya. Apalagi ini konteksnya anak yatim, yang dia itu jelas harta warisan dari orang tuanya. Kadai pengasuh anak yatim gak berhak dapat waris, di dia beratnya. Boleh tadi nyoceng kalau memang fakir, gak cukup uang dia untuk menafkahi anak yatim, udah pakai harta anak yatim itu buat mengurus anak yatim itu. Tapi orang mah tetap pakai harta orang. Ingat, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, ya.
mun urang berbuat fasad durhaka. Nah ieu kafirul yatim termasuk ya dalam konteks panti asuhan harus jelas transparan. Ieu teh donatur teh mere teh jang anak yatim lain jang anu ngurus panti asuhan. Kalau yang ngurus panti asuhannya udah mapan gak boleh nyocek. Kalau miskin boleh seukuran yang wajar. Apa yang wajar? Dia berhak ngambil UMR. Yang wajar mah gitu. UMR Bandung sabara 4 juta. Boleh dia ngambil 4 juta. Tong jika nu ayeuna kerame dibubarkeun nya kong gaji bulanan 1 miliar 2 miliar. Berhak cenah nya beka 20%. 20% tidak sumbangan, sumbanganna ratusan miliarnya tuh mewah. Nggak boleh itu. Kalau memang kita cukup dengan makan dari hasil usaha kita, ya kadang ngurus panti asuhan, ya. Nggak boleh. Itu kan nyumbang teh yang pengurus, nah tapi jang anak yatim kecuali yang ngedal ini buat anak yatim, ini buat ustad, nah silakan. Tapi yang nyumbang itu punya buat anak yatimnya. Pengurusnya boleh tapi seukuran yang wajar. Wajar itu UMR. Sesanaman yang kasab tunu lain. Kalau ini tidak dilakukan, nah ayat ini menegaskan hati-hati ya. Harus seperti itu ngurus anak yatim. Kalau nggak mampu seperti itu atau anak yatim perempuan itu tidak mau dinikahi oleh pengasuhnya, relakan dia untuk menikah dengan yang lain dan berikan semua hartanya. Ya, wa atul yatama amwalahum. Tong aya nyeri hate, saya udah ngurus dia kok hartanya sama yang lain. Apan balasana fil jannah tak kieu deukeut jeung Nabi. Mengurus anak yatim. Wal mustad'afina minal wildan, dan yang tertindas dari anak-anak. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, orang jahiliyah la yuritsuna sighar walal banat. Anak yatim itu anak-anak nggak dapat waris, nggak boleh, harus diperhatikan. Mustadafin minal wildan kan anak-anak yang sudah nggak ada orang tuanya, ya, atau anak-anak di sini juga bisa umum ya. Anak-anak nu kolotna teu perhatian, boga bapak mengenting bapak anak mana. Boga indung mangan hare-hare, itu wal mustadafina minal wildan ya. Kita yang bergerak di dunia pendidikan itu bekerja demi wal mustadafina minal wildan, di antaranya bukan berarti kabeh barudak di kota di pasaran 27 mustadafin ya. Wa ang taqumu lil yatama bil qis ya. Ini wal mustadafina minal wildan ini bagi kami jadi prinsip tong ngaberatkeun masalah biaya ya. Kalau memang tidak mampu nya sok sanajan kadangnya urang najur hate tapi mah najur hate mal beja-beja. Ari ningali jajana nya leuwih ti budak urang, ari bayaran teu bisa gitu. Nah itu tapi najur hate mal beja-beja. Kalau memang betul mustadafin kade ya, doa nu mustadafin teh dijabah ya. Jangan dipaksa. Kalau memang enggak mampu orang tuanya, anaknya juga enggak mampu ya. Da ieu mah ningali budakna boga HP ya. HP-na leuwih alus di budak urang misalkan. Ai bayaran teu bisa. Gayana ya, gaya. Wa ang taqumu lil yatama bil qis, dan harus mengurus anak yatim dengan adil. Apa? Kata Imam Ibnu Katsir, idza kanat dzata jamal wa mal nakahata wasta'tharat biha. Idza lam takun dzata malin wala jamalin fankaha wasta'tharat biha. Ya. Jadi jangan perhatian itu karena dia cantik, kaya. Sementara yang tidak cantik, yang tidak kaya ya, tidak adil. Nah, yang berat gurunya, guru oge secara naluri mah merhatikeun teh saha anak saha nya, beunghar henteu sok mere tara geulis kasep henteu gitu kan.
Ai kitu mah nu kurang geulis, nu kurang kasep, lain anak sasaha, komo tara bayaran mah. Kurang memperhatikan. Itu guru yang seperti itu tidak adil. Hati-hati. Kudu adil ya, tetap sama. Mun kanu geulis sok nanya, kanu kurang geulis oge nanya biasa. Kanu pinter nanya, kanu kurang pinter oge nanya, gitu. Harus adil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bi alima. Kebaikan apapun yang kalian lakukan meski kecil, khususnya terkait anak yatim atau ngurus anak-anak mustadafin secara umum ya. Ini guru-guru di madrasah terutama ya. Puntennya kan disepelekan. Disepelekan teh naonnya tingali we teh. Roti bahana sabaraha? Da teu cukup jang meuli pulsa oge kuota. Itu berarti disepelekan. Tapi guru-guru madrasah tong leutik hate sekecil apapun jasa mereka. Cek Ali bin Abi Thalib najan ngajar sa'alib itu pahalanya gede. Eta we nu jadi hate urang mah ya. Guru-guru semua ya yang masih dianggap remeh. Da ieu mah nu mahal teh nu garawe di imah piraginya komputer gajina 15 juta, 20 juta. Coding dia geuning ya. Jadi nu codingnya lain artinya nganggap dorakanya, tapi memang begitu. Penghargaan masyarakat leuwih ngahargaan ka tukang coding dibanding kanu ngajar Al-Qur'an. Apa boleh buat ya. Meski demikian ya, kita jangan kecil hati. Kebaikan apapun yang kita lakukan Allah akan mencatatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.